Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizan dan sahabat saya Mizan. Kali ini kita akan membahas tema nikah dan juga jomblo. Langsung saja ke pembahasannya. Baik, menurut antum, pandangan antum gimana ya tentang jomblo dan nikah tadi? Jomblo dan nikah, yang mana dulu nih? Nikah dulu atau jomblo dulu? Diko kan jomblo nih. Dari jomblo Aku dulu jomblo lah. ya? Oke, baik, dari jomblo. Jomblo itu bang, mematikan. Mematikan. Ya, Dari jomblo segi? itu mematikan. Jadi menurut penelitian bahwa orang-orang yang jomblo itu dia cenderung lebih mudah terkena penyakit stroke. Nah, mudah terkena penyakit stroke. Ini penelitian diadakan di Swedia Barat. Swedia Barat ya. Terus Ada bukunya ya? Ada bukunya. Bukunya aja. Jadi kalau Dengan mau judul- kalau mau baca bukunya nanti silakan belikah atau apakah yang jelas bukunya judulnya Enteng Jodoh Enteng Rezeki karya Jodoh Ipo, dan Rezeki. Ipo Santosa dan Imam Samsi Ali. Nah, kalau di Siak mungkin ada di rumah baca ya? Di rumah baca kayaknya ada mungkin. Ada. Silakan dicek. Contoh buku. Boleh, siap. Oke. Nih, ini bukunya. Dalam ini semuanya jelas. Jadi orang jomblo Ini. itu matikan ya. Jomblo itu mematikan. Jomblo itu Menurut matikan. dari riset dari buku ini. Nah, saya bacakan risetnya. Jadi, ada riset yang pertama tadi, kemudian riset yang kedua itu dari Katie Cliff, Queensland University, Australia, bahwa pasien kanker yang tidak memiliki pasangan, jadi diteliti nih, pasien kanker yang tidak memiliki pasangan, baik itu wanita maupun pria, akan meninggal lebih cepat dibandingkan dengan pasien yang lain. Nah, ini diteliti dari tahun 1996 sampai tahun 2012 sebanyak 170.000 kasus kanker. Jadi mereka teliti. Makanya nikah gitu. Nah, jadi yang jomblo tadi kan dia sakit kanker, tak ada penyemangat untuk hidup lah ya. Ya, betul gitu. Jadi tak ada yang membuat dia untuk bahagia. Jadi dia berpikir juga daripada hidup tanpa ada yang menyemangati, ada yang untuk bisa membuat hidup itu bermakna. Tak ada, jadi lebih baik mati gitu ya. Jadi menyerah langsung lah ya. Jadi mungkin dari riset itulah dibilangnya jomblo itu mematikan. Wah, jomblo itu matikan. Terus kalau menikah gimana? Tapi tunggu dulu, ada dulu. lagi? Ini masa ya? Ini sebagai jomblo, Jomblo sudah ada harus pembelaan itu. Harus ada Oke, pembelaan. pembelaan silakan. Tapi ternyata di riset lain teman-teman, bahwa orang yang jomblo itu tidak semata-mata dampaknya buruk gitu loh. Ternyata dari beberapa riset juga menyebutkan orang jomblo itu lebih cenderung senang berbaur dengan orang lain. Dia lebih senang berkomunikasi, kemudian dia senang untuk mengeluarkan uang juga, dia tidak terlalu susah, tidak terlalu pelit. Dia tidak terlalu memikirkan keluarganya gitu. Nah, itu kemudahan yang diberikan untuk orang-orang yang jomblo. Jadi lebih bebas untuk memilih lah ya. Ya, kemudian ada lagi yang lebih hebatnya. Ada yang jomblo, dia bertahan dalam kejombloannya karena dia tidak ingin nanti memiliki pasangan yang sembarangan gitu. Akhirnya ada penelitian yang menyebutkan bahwa orang yang terburu-buru menikah cenderung tidak selektif dalam memiliki pasangan. Nah, itu dia. Yang terburu-buru. Yang terburu-buru menikah tidak selektif dalam memiliki pasangan. Makanya sampai saat ini saya masih jomblo. Terus gimana dengan kata-kata jomblo itu takdir, single itu pilihan? Aduh, Itu gimana tuh? itu sebenarnya bahasa-bahasa anak-anak alay aja itu. Anak alay, anak-anak milenial ya. Anak milenial. Padahal sifatnya sama aja ya. Iya, jomblo itu nasib, single itu prinsip. Padahal sama-sama sendiri. Gitu. Sama. Gitu Bang Rita. Padahal dia bekas jomblo juga berarti kan. Nah, itu kalau dari segi jomblo. Kemudian Jadi- kalau dari segi nikahnya ya. Nah, dari segi nikah. Wah, ini sebenarnya berat pembahasannya. Harusnya yang menjelaskan pernikahan tuh ini nih orangnya. Kan ini menurut pandangan yang dulu. Jadi abang ya korek-korek lah. Oh, boleh. Apa yang dikorek ini ya, lubang-lubang. Nah, jadi kalau pandangan kami untuk orang yang menikah, ini penelitiannya udah banyak sekali. Orang yang menikah itu biasanya dari segi ekonomi mereka akan meningkat. Ya. Cuman harus dipastikan dia nikahnya untuk apa dulu gitu. Yang tentu kan untuk hal-hal yang baik-baik. Kemudian ada penelitian yang sangat menarik. Ini penelitian ini dilakukan selama 75 tahun. Ini oleh Robert Waldinger ya kalau nggak salah namanya. 75 tahun penelitian. Ternyata syarat kebahagiaan itu ternyata terletak terhadap 3. Dan salah satu dari 3 tersebut adalah hubungan yang baik antara suami dengan istri. Tentu kalau hubungan yang baik suami dan istri tidak ada pilihan lain kecuali udah
menikah. Nah, makanya kalau pengen bahagia, segerakan pernikahan gitu. Jadi awak tuh bilang nikah tapi nggak bahagia kan? Insya Allah dalam waktu dekat bisa menikah. Nah ini kan Ramadan nih, Doakan. masa sekarang sahur sendiri, Oh iya ya. besok Lebaran sendiri. Waduh. Biasanya kan kalau macam apa kan, Lebaran bisa Ya. apa nih pergi ke rumah mertua, Oh iya benar ya. bawa menantu ke rumah, gitu kan. Jadi lebih enak itu, lebih bahagia kan? Ini masak Ya. sendiri aja nih. Jadi bilo kio. Kapan ya? Mudah-mudahan 2020 tuntas permasalahan itu dan bisa nanti melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kalau dipertemukan jodohnya ya. Mudah-mudahan dipertemukan. Insya Allah. Jadi ada kriteria? Ini mau sekalian dipromosikan. Sekalian mau tahu ada yang apa kan? Kalau kami itu kriterianya tak usah di sini lah, cari sendiri. Oh cari sendiri ya. Oke. Insya Allah Nanti IG Bang Mizan diterapkan di deskripsi ya. Ya. Aduh mau Jadi kalau memang apa menurut abang pribadi, Ya. jadi menikah tuh memang lebih tenang. Nah, benar. Jadi setelah menikah tuh kita lebih tenang. Kemarin kan kita bahas nih pacaran itu haram. Ya, Kalau pacaran setelah menikah tuh halal. Iya. Nah itu pacaran sama istri sendiri, sama suami sendiri itu lebih halal. Jadi kita lebih nyaman, pulang-pulang udah ada istri di rumah. Kita pulang istri senyum itu bahagianya. Kalau kamu datang ke rumah mertua, datang ke rumah ini, ke rumah calon istri kan, yang belum pasti nih, datang, tengok, oh ini orang tua nengok pekerjaan nih, oh sebagai apa nih masam orang tua kan, belum tentu ini senyum nih, ini akan lain lah. Jadi kalau udah habis kan pulang ada istri senyum tuh, oh lebih tenang. Lagian rezeki juga lebih bertambah. Iya. Karena sebagian rezeki yang dititipkan kepada kita itu adalah haknya istri, haknya keluarga. Jadi lebih tenang. Jadi bagi kawan-kawan nih, bagi yang Mizan nih yang belum menikah nanti, kalau memang sudah mapan nanti ya merisik lah sama orang tuh kan. Masya Allah, Jadi, ya Allah. datangi orang tuanya, bilang baik-baik. Memang runding. Jangan nanti kita menikah nanti akan membuat pesta yang besar, setelah itu kita membayar hutang. Nah kalau bisa jangan seperti itu. Menikah ini kan bukan hanya tentang kita berdua, memang pada awalnya. Ini tentang menyatukan dua buah keluarga. Dua keluarga ya. Jadi setelah itu memang kita menjalankan menjalankan kehidupan tuh kita berdua. Jadi kalau kita sebelum menikah pinjam sana pinjam sini, nanti setelah menikah kita bayar hutang. Jadi nggak jadi tuh hidupnya tenang. Nah, hidupnya akan dipenuhi dengan hutang. Jadi sebisa mungkin lakukan yang sederhana agar nanti tidak banyak hutang nih. Jadi kita bahagia setelah itu kita bisa mengumpulkan uang dengan baik. Jadi untuk orang tua juga jangan terlalu selektif. Apabila nanti orang yang datang untuk melamar anak kita, melamar putri kita, jangan terlalu dipertanyakan pekerjaannya. Ya. Karena rezeki itu Allah yang tanggung. Betul. Allah yang berikan. Betul. Jadi kalaulah orang tua bilang, kamu bekerja apa? Saya belum bekerja, tapi saya mencintai dia, ingin menikahi dia karena Allah gitu kan. Allah yang memberikan jalannya. Nah, percuma aja kita berusaha semati-mati gitu kan, tapi tidak ada jalan gitu kan. Jadi Allah yang memberikan. Jadi orang tua harus yakin ada Allah yang akan membantu, bukan hanya dari kita. Jangan tengok pekerjaannya. Oke, baik. Aku korek-korek boleh? Boleh, silakan. Ini siapa yang jadi host, siapa yang jadi pemateri. Oke. Aku korek ya. Nah, dulu Bang tuh. Niat abang nikah pertama kali untuk apa? Sebenarnya agar hidup itu lebih tenang. Abang dulu tinggal di Garu Masjid kan. Emang sendiri itu emang terasa ini kurang tenang. Berapa lama tinggal di masjid? Di masjid kira-kira dari sejak kelas 3 SMP sampai dengan 2 tahun jalan ke 3 tahun tamat dari SMA. Nah, jadi kan lumayan lama kan. Jadi emang keseharian juga malam minggu atau malam apa sama aja. Semuanya malam-malam juga, mainnya di rumah juga, main PS juga itu sama adik kan. Jadi agar lebih tenang ya berkeluarga. Memang lebih tenang. Aduh, ya Allah. Jadi cepat lah kalau bisa cepat, tapi jangan cepatnya karena nafsu. Jadi harus ada yang jadi memang cari ketenangan, ibadah kita juga lebih tenang di sana gitu. Betul. Jadi yakin ya? Insya Allah. Apa yang lu yakin? Habis lebaran. Mudah-mudahan di Syawal ya. Sih, alhamdulillah mudah-mudahan di Syawal. Jangan cuma sekedar nerima undangan tiba-tiba nanti ini udah nikah, ini udah nikah. Saya punya kawan itu. Dulu dia preman betul. Waktu itu memang kayaknya kecil sahabat kan, teman-teman dekat lah. Jadi
selesai kuliah, kemudian dia udah enggak kuliah, dia karena memang terjerat pergaulan agak bebas, tapi dia itu mungkin mencari jati diri sendiri gitu. Akhirnya dia pergi ke sana, pergi kemari, sampai ke Jakarta, sampai ke Bogor, sampai kemana itu, balik-balik dia kan. Jadi setelah saya di Pekanbaru dia sudah hijrah, udah dari segi jenggot juga udah lebat gitu, penampilannya berubah dari yang dulu. Nah, setelah saya tanyakan mengenai perihal nikah, ternyata dia memang itu targetnya salah satu menikah. Alhamdulillah kemarin walaupun kita sama-sama main, ternyata dia lebih duluan daripada kami nikah, dan sekarang nampaknya dia sudah posting punya anak. Tuh, Masya Allah, saya doakan anaknya jadi yang hafiz-hafizah insya Allah, amin. Biasanya kan kalau orang doakan, kalau kita doakan orang, doa itu akan kembali ke kita. Ya, kembali ke kita. Tinggal kitanya bisa memang menempah diri nggak gitu. Betul. Siap. Nah itulah kalau untuk jomblo dengan nikah, cuma itulah. Kalau misalkan kita mau bertahan dalam segi jomblo ataupun single, buat teman-teman saya sarankan buatlah berkaryalah semampunya. Apa yang dimiliki saat ini tuangkan, mau jadi penulis kah, mau jadi main bola, mau jadi apa, yang penting tuangkan di situ. Jangan sampai hal-hal negatif masuk ke dalam diri kita. Banyak kita lihat sekarang, mungkin berapa banyak itu penelitian menyatakan berapa anak yang mohon maaf dia anak-anak yang mungkin masih usia sekolah sekarang sudah tidak ini lagi. Coba tanya berapa banyak itu. Mungkin itu udah penelitiannya udah banyak juga. Nah, jadi untuk yang jomblo juga nih, jadi kalau memang udah dia pengen menikah tapi belum mampu, maka berpuasalah. Wah. Nah, jadi berpuasalah untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Jadi istilahnya berpuasa itu kan bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi menahan hawa nafsu juga. Jadi banyak-banyak ibadah juga di sana, bisa kita mengajinya. Pokok hal-hal yang waktu kosong tadi bisa kita gunakan dalam hal kebaikan gitu. Iya betul. Ya, kalau ndak dia berpuasa mendaki. Nah, Aku ya. Kok ke situ Baik, begitu? cukup pembahasannya ya. Siap. Baik, itulah tadi pembahasan kami tentang menikah dan jomblo. Mungkin bagi kawan-kawan bisa mendapatkan hal-hal penting di sana, ada yang bisa digali di sana, ada yang bisa kawan-kawan ambil hikmahnya di sana. Semoga ini memang benar-benar bermanfaat bagi kawan-kawan. Ya, kita doakan lah orang-orang yang masih jomblo semua cepat nikah. Cepat mendapatkan jodoh yang benar-benar Amin, baik. Satu amin, lagi, amin. Apa tuh? jangan meminta jodoh itu yang baik-baik aja. Kenapa nggak menjadi gitu kan? Iya. Kenapa kita nggak menjadi baik dulu untuk menjemput jodoh yang baik gitu Itu kan? berproses ya, Bang? Berproses. Nah. Berproses. Jadi gitulah, mungkin kawan-kawan bisa request juga tentang tema apa yang akan kami bahas berikutnya. Siap. Silakan diketik di kolom komentar dan juga share, like dan subscribe juga channel ini. Sekian dari kami, saya Rizan dan sahabat saya Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.